warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. 1. Pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah: A. Sewa guna usaha leasing. B. Anjak piutang atau factoring. C. Usaha kartu kredit atau credit card. D. Pembiayaan konsumer atau consumer finance. Kedua, pendirian perusahaan pembiayaan. Prosedur tata cara pendirian. Untuk mendirikan perusahaan pembiayaan syariah ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan C.G. Ketua BAPEM LK. Yang kedua, selanjutnya dari Ketua BAPEM LK diteruskan ke Biro P3. Selanjutnya, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP. Jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai PP. Kemudian perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai PP wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Selanjutnya yaitu melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan C.G. Ketua BAPEM LK atau Biro Perbankan Pembiayaan dan Jaminan selambat-lambatnya 10 hari sejak dimulainya kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu persyaratan izin usaha. Yang pertama yaitu akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Departemen Hukum dan HAM. Yang kedua yaitu data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas nantinya akan diuji fit propertes. Yang selanjutnya yaitu data pemegang saham atau anggota. Yang D itu sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia. Yang itu fotokopi bukti pelunasan hotel di store dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha. Yang F yaitu rencana kerja untuk 2 tahun pertama. Kemudian bukti kesiapan operasional. Selanjutnya perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan. Selanjutnya yaitu pedoman untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah P4MN. Yang keempat yaitu pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan, penerbit surat sanggup bayar, kualitas aktiva produktif, dan kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menempatkan prinsip syariah dilakukan, dan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Pada perusahaan pembiayaan syariah, pengawasan dari pembinaan yang dilakukan yaitu meliputi sumber pendanaan. Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan yaitu meliputi: yang pertama yaitu pendanaan mudharabah mutlaqah, yang kedua yaitu pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain. Kemudian pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sahibul mal. Yang kemudian selanjutnya itu pendanaan musyarakah equity participation yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu. Selanjutnya yaitu pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Lailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan leasing syariah dan anjak piutang syariah. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing syariah. Sewa guna usaha atau leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun
sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Dalam setiap transaksi leasing terdapat paling tidak 5 pihak yang berkepentingan. Yang pertama yaitu lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Kemudian bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang kelima, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Yang kedua ada anjak piutang syariah atau factoring. Secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN nomor 67/DSN MUI 3 2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan yang pertama mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengelola penjualan kredit atau pembayaran perusahaan. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang yang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya yang terdiri atas jasa penagihan yang besarnya tergantung pada kesepakatan dan biaya administrasi yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan. Macam-macam anjak piutang. Dari segi pemberitahuan kepada customer, yang pertama ada disclose factoring, yaitu customer diberitahu bahwa tagihan yang dialihkan kepada lembaga factoring dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga factoring tersebut. Yang kedua, undisclosed factoring, yaitu pihak customer tidak diberitahu tentang dialihnya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga factoring tersebut. Yang kedua, segi keterlibatan klien, ada recourse factoring dan non-recourse atau without recourse factoring. Kemudian dari segi jumlah hutang yang dialihkan, ada fakultatif factoring, yaitu pihak factoring diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak factoring atau tidak. Sebelum piutang itu dinyatakan diterima, klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain. Yang kedua ada without whole turnover factoring, yaitu perjanjian factoring dilakukan atas seluruh turnover atau total keseluruhan dana yang ditransaksikan. Berdasarkan wilayah, ada domestic factoring, yaitu yang melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan customer yang
semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua ada international factoring, masing-masing negara sebagai ekspor factoring atau impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wilwisan, NIM 224. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu pembiayaan konsumsi. Di dalam definisi konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan seseorang secara langsung yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran di luar usaha yang bersifat perorangan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan sejenisnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan ataupun bagi hasil, seperti itu. Nah, pembiayaan konsumen termasuk dalam jasa keuangan dalam bentuk perusahaan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen syariah pada dasarnya sama dengan konvensional, akan tetapi yang membedakan adalah prinsip dan akad yang ditetapkan. Perbankan syariah atau yang sejenisnya seperti BMT dan lainnya harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, seperti itu. Sedangkan berdasarkan jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumen khususnya dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pembiayaan konsumen akad murabahah. Jadi akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Nah, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan jual beli barang pada harga asal ditambah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati ataupun yang bisa disebut dengan margin. Dalam pembiayaan murabahah ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 4, yaitu tahun 2000. Nah, jadi di situ ada peraturan dan akad-akad yang telah ditentukan oleh Fatwa MUI. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu pembiayaan konsumen akad ijarah mutamiyah bitamlik atau IMBT. Menurut Ahmad Irfan, ijarah mutamiyah bitamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara bank ataupun muajir, bisa disebut dalam bahasa Arab muajir, dengan nasabah atau mustajir dalam bahasa Arabnya, yang diakhiri dengan pembelian sewa ataupun makjur oleh nasabah. Nah, menurut Muhammad dalam bukunya Ijarah Mutamiyah Bitamlik adalah transaksi menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa tersebut. Jadi akad ijarah mutamiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa, menyewa maupun secara pemberian ataupun hibah. Nah, di sini ada 2 cara pemindahan kepemilikan yang terdapat pada akad ijarah mutamiyah bitamlik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak penyewa berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa yang disepakati. Jadi
ketika nasabah itu bertransaksi akad ini, dan pada akhir transaksinya itu jadi pihak bank ataupun yang menyewakan itu langsung akan menjual barang yang telah disewa tersebut. Nah, yang kedua yaitu yang selanjutnya, pihak penyewa berjanji akan memberikan atau menghibahkan barang yang disewa pada akhir masa sewa yang telah disepakati. Jadi pihak bank akan memberikan barang tersebut yang telah disewa itu kepada nasabah secara cuma-cuma, ataupun dalam bahasa Arabnya ataupun dari definisi Arabnya itu dinamakan hibah. Nah, jadi ijarah mutamiyah bitamlik adalah suatu skema di mana ada perpaduan antara sewa, bisa disebut dengan ijarah, dan jual beli ataupun bai. Skema ijarah mutamiyah bitamlik pada perbankan syariah memakai proses sewa beli, dikarenakan dalam pembiayaan kepemilikan suatu barang, setiap bank pasti membeli terlebih dahulu barang tersebut, kemudian akan dijual kepada nasabahnya. Dan ijarah mutamiyah bitamlik diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun DSN MUI nomor 27 tahun 2000. Nah, jadi telah diatur di dalam fatwa MUI dengan rincian yang telah diatur seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pembiayaan konsumen dengan akad ijarah. Dalam bahasa Arab, ijarah artinya adalah menyewakan atau memberi upah, dan secara bahasa ijarah berasal dari kata ajaro yakjuru, yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah, yang berupa barang dan waktu tertentu, atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu juga, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jadi ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Nah, transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat ataupun hak guna, bukan perpindahan kepemilikan ataupun hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya. Bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa tersebut. Dengan ijarah, bank syariah dapat pula melayani masalah yang hanya membutuhkan jasa saja. Jadi bukan hanya barang, tetapi jasanya juga bisa. Dan ketentuan akad ijarah telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Dan untuk selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pembiayaan konsumen dengan akad istisna. Jadi bai'ul istisna dalam definisi Arabnya ataupun jual beli dengan cara pemesanan adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula, yang telah disepakati tentunya antara pemesan dan pembeli, ataupun bisa dikatakan dengan istilah mustasni. Dan penjual ataupun pembuat ataupun sani dalam definisi Arabnya dengan harga yang disepakati bersama kedua belah pihak, bisa sebesar biaya produksi ditambah keuntungan dari produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual, dan pembayaran di muka secara bertahap sesuai tahap-tahap proses produksi. Dalam akad istisna, bahan dan tenaga kerja berasal dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya. Secara sepintas akad ini termasuk dalam kategori akad yang fasih, karena objek transaksi belum ada secara nyata, tetapi akan siap sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan produsen. Oleh sebab itu, menurut para ulama, transaksi ini mirip dengan transaksi jual beli salam ataupun pemesanan, yaitu jual beli pemesan
dengan pembayaran di muka. Berdasarkan pendapat tentang akad ini, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan, dan itu terdapat alasan tertentu kenapa membolehkan dan tidak membolehkan. Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa baik sani itu adalah sah-sah saja atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Karena itu memang jual beli biasa, karena itu termasuk maksudnya jual beli biasa, dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan karena kan sudah ada itu transaksinya kan, maksudnya perjanjiannya dari awal itu kan sudah ada akadnya. Nah, demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atau jenis dan kualitasnya barang dapat menimbulkan diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukurannya serta bahan material pembuatan barang tersebut. Nah, jadi di situ nanti kan ada kriteria yang diperbolehkan dari dari si pemesan maupun yang dipesannya tersebut. Dan di Indonesia sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun MUI nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pembiayaan konsumen akad qard. Definisi qard dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Secara terminologi ataupun muamalah, qard adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Jadi qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, al-qard ataupun qard adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Nah, di sini menurut istilah, qard adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada yang membutuhkan, yang kemudian si peminjam akan mengembalikan setelah mampu. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjam itu dan diberikan dengan jumlah yang sama pula. Nah, akad qard termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergensi saja. Sedangkan bank hanya terbatas dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Jadi peminjaman dari akad qard ini sama sekali tidak ada keuntungan ataupun biaya lain kecuali hanya sebatas administrasi seperti itu. Nah, dalam akad tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN MUI yaitu nomor 19 tahun 2000. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dalam bahasa Arab adalah bitlaqah iktiman. Dalam fikih muamalah diartikan sebagai memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut bisa bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran transaksi itu sendiri. Sementara dalam kamus ekonomi bahasa Arab, ekonomi Arab maksudnya, itu menjelaskan sejenis. Jadi kartu kredit syariah itu adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluaran kartu. Lalu jumlahnya akan dibayar di kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar ataupun untuk langsung didebitkan dari rekeningnya yang masih berfungsi seperti itu. Nah, syariah card ataupun kartu syariah adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar ataupun pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Alhasil, syariah card ataupun kartu syariah ataupun kartu syariah dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengaturan mengenai hukum kartu syariah adalah boleh menurut ketentuan-ketentuan yang didasarkan
pada fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun DSN MUI, dan itu tertuang dalam fatwanya nomor 54 tahun 2006 yang kemudian diikuti dalam regulasi pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari fatwa tersebut. Nah, fatwa tersebut merujuk pada konsep syariah muamalah yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah diatur ataupun yang telah disyariatkan. Artinya, keadaan dan keberadaan kartu syariah adalah boleh sepanjang tidak ada hal-hal yang mengandung kegiatan yang dilarang ataupun yang diharamkan. Seperti itu. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.